Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Allah yang maha luas rahmatnya senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat yang banyak kepada kita, baik itu yang bentuknya waktu atau dipanjangkannya umur. Orang yang diberi umur yang panjang berarti dia masih diberi waktu oleh Allah untuk menambahi bekal, menambahi pahala, menambahi amal soleh yang kelak akan dijadikan bekal ketika manusia itu kembali kepada Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, rezeki yang insya Allah cukup, juga keamanan. Juga kita bersyukur kepada Allah, insya Allah sebentar lagi Allah memanggil kita untuk bisa beribadah, untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah dengan izin Allah. Semoga kita semua diizinkan sampai waktunya nanti untuk bisa menjalankan rukun syarat dengan sempurna, dan ibadah kita semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimat yang kami hormati, sedikit kami perlu menyampaikan nasihat kepada saya pribadi tentunya, dan juga barangkali nasihat ini nanti bermanfaat bagi jamaah sekalian. Tidak ada niat dari kami untuk menggurui, tetapi kita sekedar untuk saling berbagi. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang pentingnya kita menjaga dan menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap ibadah kita, khususnya bagi jamaah yang mungkin akan menjalankan ibadah umrah pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah dengan memurnikan niat, dengan mengikhlaskan niat, tidak tercampur dengan riya, dengan sum'ah maupun tujuan yang lain, tetapi ibadah itu hanyalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara jauh tentang niat yang ikhlas, perlu kita pelajari apa itu niat. Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu keinginan atau tujuan. Sedangkan secara istilah, niat adalah keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Fungsi niat itu ada beberapa,
Yang pertama adalah niat itu akan membedakan antara amal seseorang itu menjadi sebuah ibadah ataukah itu sekedar rutinitas biasa. Berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Sak temene sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang menjalankan hijrah, yaitu dia meninggalkan kota Mekah menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia diberi pahala sesuai dengan niatnya itu, yaitu dia mendapatkan pahala hijrah. Masya Allah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imratin yankikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi barang siapa yang meninggalkan negerinya, meninggalkan Mekah menuju Madinah yang begitu jauh, itu tujuannya demi mencari dunia atau demi wanita yang ingin dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, dia hanya mendapatkan dunia yang dia kejar ataupun wanita yang ingin dinikahi. Padahal sama-sama orang ini hijrah, padahal sama-sama orang ini meninggalkan kampung halaman. Tetapi satu diberi pahala yang besar sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Yang membedakan adalah niatnya. Kemudian yang kedua, niat ini akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh Bapak Ibu, kita pagi hari bangun tidur, kita sholat 2 rakaat, mungkin mendengar azan, kita kemudian wudhu, kita sholat, sama-sama 2 rakaat, itu nanti berbeda nilainya. Mungkin si A sholatnya 2 rakaat itu diniati apa Pak Bu? Mungkin sholat sunnah fajar, maka dia mendapatkan pahala sholat sunnah fajar. Tetapi ada juga orang yang 2 rakaat itu diniati untuk sholat subuh, maka dia mendapatkan pahala sholat subuh. Dua orang ini berdiri sama, jumlahnya sama-sama 2 rakaat, tetapi pahalanya berbeda. Kenapa Pak Bu? Perbedaan di niatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang berikutnya Bapak Ibu, pahala amal ini akan sesuai dengan kadar niatnya. Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima di atas tadi, yang saya sebutkan tadi, wa ma umiru ila liya'budullaha ila mukhlishina lahuddin. Beliau menjelaskan rubba amali saghirin, betapa banyak amalan yang kecil, tu'adzimuhun niyatu, maka amal kecil itu dibesarkan karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyatahu, tetapi amal yang besar itu ternyata dikecilkan dengan niatnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ternyata ada orang itu yang beramal tetapi dia dipandang orang amalnya kecil, tetapi ini di sisi Allah diberi pahala yang besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena niatnya ikhlas dan dia menjaga amal tersebut. Satu sisi ada orang yang beramal besar, mungkin dilihat orang dia pengorbanannya besar, dia mengeluarkan dana yang besar, ya. Mungkin membuat bangunan-bangunan besar untuk ibadah, tetapi ternyata di sisi Allah kecil nilainya. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya pada kesempatan kali ini menasihati kepada saya pribadi tentang pentingnya niat ini. Kita yang mungkin akan berangkat ke
ke tanah suci, Bapak Ibu mari kita sejak awal sering dinasihati oleh para ustadz untuk menjaga niat kita. Jangan sampai kita ibadah umroh ini kita niati mungkin ingin sekedar melihat Ka'bah gitu ya, ingin bisa melihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mungkin kita ingin bisa melihat Gunung Uhud, mungkin gitu ya, Jabal Rahmah. Jangan Bapak Ibu. Tetapi apa? Kita niati kita ibadah umrah ini dalam rangka betul-betul menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, dan dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk amal umrah itu kita harus datang ke kota Mekah, kita datang ke kota Madinah, kita harus melakukan tawaf, sa'i, dan amal-amalnya itu adalah bentuk ibadahnya. Tetapi tujuan kita adalah dalam rangka melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahnya. Nah, insya Allah dengan niatan yang tulus itu, Bapak Ibu, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Kenapa Bapak Ibu? Sebagian muslimin termasuk yang perlu kita khawatirkan ya, kadang ketika kita bisa diizinkan Allah untuk mendatangi tempat yang suci ini, kadang disibukkan dengan mungkin ya media sosial, mungkin foto-foto, mungkin disebarkan ke teman-temannya. Ini sesuatu yang saya pribadi khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Jangan-jangan nanti setan masuk di hati kita, ingin merusak dan membengkokkan niat kita. Semoga saja ketika mungkin nanti kita ada dokumentasi yang tersebar gitu, itu semua tidak merubah dan menggeserkan niat kita. Tetapi semoga itu betul-betul kita niati sebagai ajakan kepada teman kita dan doa kepada mereka, semoga mereka bisa segera ibadah ke tanah suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena umroh ini adalah sebuah ibadah yang besar, membutuhkan pengorbanan waktu yang besar, tenaga yang besar yang tidak sedikit, dan juga dana yang besar. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, semoga dengan pengorbanan yang besar ini Allah benar-benar mendatangkan pahala yang besar, memberikan pahala yang besar kepada kita. Dan ini yang tentu kita harapkan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah melihat di antara kalian itu siapa yang paling ihsan amalnya. Apa yang dimaksud dengan paling ihsan amalnya? Ulama salaf Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, beliau menjelaskan tentang maksud ayat ini adalah siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalnya. Ikhlas tujuannya hanya mencari pahala Allah, keridhaan Allah. Paling benar adalah mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka siapa yang paling besar, siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalannya, disitulah dia yang akan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi terakhir dalam tausiah singkat ini, saya menasihati dari saya pribadi dan jamaah sekalian, monggo sedaya kita toto hati kita lurusakan niat kita ikhlaskan. Mungkin kita tidak tahu, kita mboten ngertos minjang niku saged ibadah umroh melih napa mboten. Oleh karena itu kita kagungan semangat, kagungan tekad pilih ibadah umroh menika pripun caranipun saged ndugaken pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian ya, terakhir mari kita banyak berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah dan taufik sehingga bisa menjaga keikhlasan amal kita dan kita bisa beramal dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita menerima amal ibadah kita
dan menganugerahkan kepada kita umroh yang mabrur, yang mana dijanjikan diampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah ya, pahala yang besar menantikan kita nanti di akhirat. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, menambahi ilmu kepada kita dan menambahi iman kita, menambahi takwa kita, dan juga menjadikan kita menjadi orang yang tambah bertakwa kepada Allah. Semoga kita dianugerahkan iman, takwa, dan istiqomah sampai kita nanti meninggal semua. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.